Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mari kita belajar tentang fikih MTS kelas 9 bab 1, yaitu penyembelihan, kurban dan akikah. Pada video kali ini adalah video yang kedua dari bab 1 ini. Yang video pertama tentang penyembelihan dan video yang kedua ini yaitu tentang kurban. Kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasar menerima perintah berkurban dan akikah, menjalankan sikap tanggung jawab, peduli dan rela berkurban. 3. Menganalisis ketentuan kurban dan akikah, menyajikan contoh tata cara pelaksanaan kurban dan akikah. Adapun tujuan pembelajaran ini, yang pertama mengikuti perintah kurban dan akikah. 2. Menunjukkan sikap peduli dan rela berkurban kepada sesama. 3. Menjelaskan pengertian kurban, hukum dan dalilnya. Yang keempat, mengidentifikasi syarat-syarat binatang kurban. Yang kelima, memetakan hal yang disunahkan dalam kurban. Yang keenam, menganalisis waktu pelaksanaan kurban. Oke, kita mulai pengertian kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab qoriba yaqrabu qurbana, yang berarti dekat. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dasar hukum kurban. Menurut jumhur ulama Asy-Syafi'iyah bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Hukum berkurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban karena nazar atau janji. Firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Kemudian ada dasar hukum dari hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba alayyan nahru walam yuktab alaikum. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban tidak wajib bagimu. Hadis riwayat Darulqutni. Yang ketiga adalah ketentuan hewan kurban. Jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah dari golongan bahimatul an'am, yaitu hewan yang diternakkan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu 1 unta, 2 sapi, 3 kerbau, 4 domba atau kambing. Seekor kambing atau domba hanya digunakan untuk kurban 1 orang. Sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau bisa digunakan untuk kurban 7 orang. Sedangkan hewan yang paling utama untuk berkurban secara berurutan adalah unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Adapun syarat hewan kurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, cukup umur, yaitu unta berumur 5 tahun memasuki 6 tahun. Sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki 3 tahun.
kambing berumur 2 tahun yang memasuki 3 tahun, domba berumur 1 tahun dan memasuki 2 tahun. Yang kedua, tidak dalam kondisi cacat, yaitu matanya tidak buta, sehat badannya, kakinya tidak pincang, badannya tidak kurus kering. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bara' bin Azib radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, la yajuzu minad dhahayal awra'ul bayyinu awaruha wal auza'ul bayyinu arajuha wal maridatul bayyinu maraduha wal ajfa'ul lati la tumqi. Rawahun Nasa'i. Yang artinya ada 4 hewan yang tidak boleh dijadikan kurban: buta matanya yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya ketika berjalan, dan hewan yang sangat kurus seperti tidak memiliki sumsum. Waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah pertama pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha. Yang kedua pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah sebelum maghrib. Yang kedua, tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Yang kelima, hal-hal yang disunahkan saat menyembelih hewan kurban. Yang pertama, hewan kurban hendaknya disembelih sendiri jika orang yang berkurban itu laki-laki dan mampu menyembelih. Apabila pemilik kurban tidak bisa menyembelih sendiri, sebaiknya diserahkan pada orang alim dan ahli dalam melakukan penyembelihan. Kemudian orang yang berkurban dianjurkan ikut datang menyaksikan penyembelihannya. B. Disyariatkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk bulan Dzulhijjah untuk tidak memotong rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih. C. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah. Jika kurban sunnah, maka orang yang kurban boleh makan tidak lebih dari 1/3 daging kurbannya. Dan jika kurban wajib, maka orang yang kurban sama sekali tidak boleh makan daging kurbannya. Yang keenam, hikmah ibadah kurban. Ibadah kurban selain bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperoleh ridhonya, juga sebagai ibadah sosial dengan menyantuni kaum lemah. Ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan serta menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Di antara hikmah berkurban sebagai berikut: 1. Bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. 2. Menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang patuh dan tegar terhadap perintah Allah SWT. 3. Mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT. 4. Menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia, terutama antara yang kaya dan yang miskin. 5. Sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial. 6. Ikut meningkatkan gizi masyarakat. Demikianlah pelajaran kurban pada kali ini, dan akan kita lanjut pada video berikutnya, yaitu video yang ketiga pada bab 1 ini tentang akikah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.